wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia, nomor BP 1911523.006 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Di sini saya akan membahas beberapa persoalan mengenai kalkulus untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kalkulus. Untuk soal nomor 1, jelaskan mengapa kita perlu mempelajari integral. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu integral. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversnya diferensiasi merupakan operasi utama dalam kalkulus. Bila diberikan suatu fungsi f dari variabel real x dengan interval a, b dari sebuah garis lurus, maka dapat ditentukan rumus integral, yaitu integral fx dx dari a sampai b. Didefinisikan sebagai area yang dibatasi oleh kurva f, sumbu x, sumbu y, dan garis vertikal x sama dengan a dan x sama dengan b, dengan area di atas sumbu x bernilai positif dan area di bawah sumbu x bernilai negatif. Lalu untuk apa kita mempelajari integral? Dengan ada integral, kita dapat menghitung suatu bentuk yang memiliki volume yang terbatas dan luas permukaan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, kita dapat menghitung suatu benda atau bentuk yang memiliki volume atau luas yang tidak beraturan. Misalnya kita ambil contoh, seorang arsitek ingin membangun sebuah bangunan. Sebelum membangun sebuah bangunan tersebut, ia harus tahu dulu berapa luas tanah yang akan digunakan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu pertama kita harus mengetahui dulu fungsi dari benda tersebut, lalu kita menentukan batasan-batasan tertentu sehingga kita dapat menentukan luas dan volume benda yang kita inginkan. Contoh lainnya dari pengimplementasian integral dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya dalam bidang teknologi. Itu yang pertama, penggunaan laju tetesan minyak untuk menghitung kebocoran selama waktu tertentu. Dan juga penggunaan pesawat urang-alik India 4 untuk menghitung ketinggian maksimum yang dapat dicapai dalam waktu tertentu, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, bahkan keluaran kardiak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bidang teknologi. Dan contoh lainnya pada bidang matematika misalnya itu menghitung luas suatu bidang, dan pada bidang teknik itu para engineering dalam membuat suatu desain mesin pesawat terbang. Dan juga dalam bidang medis, contohnya adalah sinar X. Di sini proses matematika khususnya integral sangat berpengaruh karena pada saat penembakan laser nantinya itu membutuhkan koordinat yang tepat. Dan juga masih banyak lagi contoh pengimplementasian integral dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Untuk soal nomor 2, di sini saya menggunakan penyelesaiannya dengan rumus jumlah Riemann atau Riemann sum. Pertama, kita akan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx pada selang interval a, b dengan membagi menjadi n subinterval. Maka akan diperoleh luas sebenarnya dengan perhitungan luas sama dengan limit n dekati tak hingga sigma fxi kali delta xi, di mana xi adalah titik wakil, dengan delta xi sama dengan delta x sama dengan b dikurang a per n. Maka penulisan lainnya yang dapat ditulis adalah limit n dekati tak hingga sigma fxi kali delta xi sama dengan integral fx dx dari a sampai b, dengan catatan integral fx dx dari a sampai b merupakan integral tentu fungsi fx pada selang interval a, b. Sehingga untuk soal nomor 2 saya menggunakan jumlah Riemann atau Riemann sum untuk penyelesaiannya. Maka untuk penyelesaian nomor 2 yang kita dapatkan adalah V sama dengan sigma fxi dikali delta xi. Delta xi yang kita dapatkan adalah 1 dan fxi nya adalah perkiraan barel minyak yang dikonsumsi dalam waktu 1 tahun dan akan dijumlahkan. Yang kita dapatkan adalah 1 dikali 6.200 ditambah 6.300 ditambah 6.500 ditambah 6.500 ditambah 6.600 ditambah 6.700
ditambah 6.800 ditambah 7.000 ditambah 7.200 ditambah 7.200 dengan total menjadi 67.000, sehingga kira-kira barel minyak yang dikonsumsi dalam waktu 10 tahun, yaitu antara tahun 1990 sampai tahun 2000 adalah sekitar 67.000 barel minyak. Soal nomor 3, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat, serta jelaskan dengan salah satu contohnya. Galat atau biasa disebut dengan error dalam metode numerik adalah selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Dalam metode numerik, hasil yang kita dapatkan bukanlah sebuah hasil yang sama persis dengan nilai sebenarnya. Akan ada selisih karena hasil yang kita dapatkan dari metode numerik tersebut merupakan hasil dari proses iterasi atau looping atau perulangan untuk mendapatkan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Walaupun demikian, bukan berarti hasil dari metode numerik selalu bernilai salah, karena galat bisa ditekan sekecil mungkin hingga hasilnya itu mendekati nilai sebenarnya, atau bisa dikatakan galatnya mendekati 0. Lalu bagaimana galat itu bisa muncul? Secara umum sumber galat itu ada dua. Yang pertama, galat pemotongan. Galat pemotongan adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi pada proses metode numerik, karena pada proses metode numerik itu penurunan rumusnya banyak menggunakan proses iterasi atau perulangan yang jumlahnya tak hingga, sehingga untuk membatasi proses perhitungan dibatasi sampai langkah n. Maka galat pemotongan akan menjadi sangat kecil jika nilai n diperbesar. Akan tetapi konsekuensinya adalah jumlah proses perhitungannya juga akan semakin banyak. Lalu yang kedua ada galat pembulatan. Galat pembulatan adalah galat yang ditimbulkan oleh keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Penyajian bilangan real yang panjangnya tak hingga itu tidak bisa disajikan secara tepat. Misalnya kita ambil contoh 1 dibagi 6. 1 dibagi 6 maka akan menghasilkan nilai real 0,66 sekian. Dan digit 6 dalam angka 0,666 sekian tersebut memiliki panjang yang tak hingga, sehingga dalam proses perhitungannya dibulatkan menjadi 0,6667, dan selisih antara 0,666 sekian dan 0,667 tersebut yang dinamakan galat pembulatan. Dalam pengimplementasiannya, kedua galat tersebut sering muncul secara bersamaan, sehingga galat total dalam proses metode numerik adalah galat pembulatan dan galat pemotongan. Jumlah dari kedua galat tersebut dinamakan galat total. Demikianlah penjelasan saya mengenai persoalan-persoalan kalkulus. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.